Karena kezaliman itu sangat dahsyat akibatnya. Mengambil hak orang lain itu adalah sangat dahsyat akibatnya. Orang punya tanah, misalnya sebagai contoh. Ya, kemudian di sisinya, di sebelah dia tanah dia, ada tanah orang lain. Kemudian dia mengambil tanah orang lain itu tanpa izin, secara zalim, maka siksaannya luar biasa. Dia kelak akan dikalungkan kepadanya tanah itu sampai dalam, sampai sepanjang 7 lapis bumi. Bayangkan itu. Karena zalim itu sangat dahsyat dampaknya. Ya, dosa yang akan dibuktikan di dunia, di samping di akhirat, itu ada 2. Pertama adalah uququl walidain, berbuat buruk pada kedua orang tua. Ya, jadi kalau kita berbuat buruk terhadap orang tua, tidak menghormati, tidak menyayangi, tidak mencintai, kasar misalnya, omongannya tidak benar, tidak baik, ya, kurang menghormati kedua orang tua, itu akan dibuktikan di dunia. Makanya kepada saudara-saudara kaum muslimin, kaum muslimat yang masih ada orang tuanya, berlakulah hormat, sayangi mereka, apapun juga kondisi mereka. Jangankan orang yang baik kedua orang tuanya, bahkan yang berbeda agama pun kita diperintahkan untuk berbuat baik pada kedua orang tua, walaupun kedua orang tua kita berbeda dengan kita agamanya. Ya, kita muslim, dia bukan muslim. Ya, wa in tutihum fala tuti' wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa al-kabil umun fala tutihuma, tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Apabila kedua orang tua mengajak kepada hal yang tidak baik, ya, mengajak pada hal tidak baik, kau tidak mengetahui kebaikannya, misalnya diajak pada agamanya, agama yang bukan Islam, fala tutihuma, jangan diikuti. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, pergauli kedua orang tua di dunia ma'rufa, dengan sebaik-baiknya. Apalagi kalau orang tuanya, ya, mengajak pada kebaikan, mendidik pada kebaikan, lebih-lebih itu ya. Oleh itu maka sekali lagi, kezaliman pada orang tua itu akan dirasakan di dunia, di samping di akhirat. Kemudian yang kedua, zalim pada orang lain. Ya, zalim pada orang lain, pemimpin yang zalim pada masyarakat, ya, satu pengusaha yang zalim pada pengusaha yang lain, satu teman zalim pada teman yang lain, itu akan dibuktikan di dunia. Ya, dibuktikan di dunia. Ya. Azabnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, siksanya dari Allah dalam berbagai macam bentuk, sebelum saling maaf-memaafkan. Makanya kemudian dalam berkongsi pun berserikat, ya, berusaha, maka Allah mengatakan, ana salisus syarikaini, aku ada pihak ketiga dari orang yang bermusyarakah, malam yakun ahaduhuma, selama tidak khianat yang satu pada yang lainnya. Kalau berkhianat, kalau berlaku zalim, aku keluar dari perserikatan itu, persekongkolan itu, ya. Ya, dari kongsi itu aku keluar, tidak bertanggung jawab. Artinya memang tidak akan baik, tidak akan beruntung, akan banyak masalah yang tidak terselesaikan, ya, kalau satu pihak berlaku khianat pada pihak yang lain. Oleh karena itu, dalam kehidupan bermuamalah ini, maka sangat penting sekali sikap amanah. Ya, sikap amanah. Amanah itu yang menentukan segala-galanya. Bahkan amanah itu ciri orang yang mukmin, ciri orang Islam, amanah. Ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan, la imana liman la amanata lahu. Tidak ada iman, tidak ada Islam bagi orang yang tidak amanah. Wala dina liman la ahdalahu. Dan tidak ada agama buat orang yang tidak pernah menepati janji. Jadi amanah dan menepati janji itu bagian penting dari keimanan. Ya, bagian penting dari keimanan. Amanah itu bagian penting dari keimanan. Sehingga dikatakan apabila tidak amanah, maka dia tidak beriman. Ya, seolah-olah hilang imannya tanpa amanah. Makanya para ahli mengatakan bahwa amanah itu the soul of religion. Katanya jiwa, nyawa, ruh dari agama. Agama itu tidak akan ada maknanya bagi orang yang tidak amanah. Ya, kita lihat bagaimana kalau orang-orang yang mendapatkan sebuah posisi, sebuah jabatan, sebuah kedudukan, kemudian tidak amanah, itu kan merusak. Kalau dia muslim, ya, merusak citra Islam, seolah-olah tidak ada artinya beragama itu.